Selamat pagi, nama saya Devide SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Muara Tewe. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL yang pertama. Selamat menyaksikan. Prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, masih semangat untuk belajar? Semangat. Harus semangat ya. Kalian sebagai anak muda generasi penerus bangsa itu harus semangat lebih lagi dalam hal belajar. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali materi pembelajaran kita, seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan memohon berkat Tuhan melalui doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oh ya, silakan Mbak Rita. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan ini. Kiranya Engkau juga memberkati pada pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, terimalah permohonan anak-Mu demi Kristus, Tuhan dan Penentara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya untuk Mbak Rita yang sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Oh, siapa? Anissa tidak hadir kenapa? Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarga. Dan siapa lagi? Cecilia Clara, Bu, tanpa keterangan. Oh, Cecilia Clara tanpa keterangan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami makna gereja yang menguduskan atau liturgia dan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat dan gaya pastoral gereja dalam hidupnya, serta menjadi agen dalam pengembangan pola hidup Kristiani dalam masyarakat. Ibu akan mengecek kembali sejauh mana kalian masih mengingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Masih ingatkah kalian tentang struktur hierarki sekarang ini? Ya, saya buka. Ayo, dari Mas Sapiri. Yang pertama Dewan Para Uskup, kedua Paus, ketiga Uskup, keempat Imam, dan kelima Diakon. Iya, bagus. Ternyata masih ingat ya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan hierarki? Ayo. Ya, Indra. Hierarki adalah orang-orang yang memegang otoritas dalam gereja Katolik. Iya, betul. Ternyata Indra juga masih ingat ya. Rasul Petrus adalah murid yang ditugaskan oleh Yesus untuk mengembalakan umat Allah dan kepadanya diserahkan kunci kerajaan surga. Iya, terima kasih. Ternyata apa saja karya pastoral gereja? Saya Bu. Ceri, silakan Ceri. Dalam gereja, liturgia, keriama, martiria, koinonia, dan
dan diakonia. Iya. Dengan cara gereja menguduskan melalui pelaksanaan ibadat dan liturgi, perayaan sakramen-sakramen, doa-doa dan devosi, Bu. Iya, bagus. Ternyata sudah membaca ya dulunya. Jadi itu cara gereja menguduskan melalui liturgi, sakramen-sakramen, perayaan ibadat dan devosi. Hari ini kita akan mempelajari salah satu dari 5 karya pastoral gereja itu tadi, yaitu tentang karya pastoral gereja yang menguduskan. Para sahabat Yesus terkasih, pada tanggal 18 Mei 2020 yang lalu, Paus Fransiskus merayakan Ekaristi di makam Santo Yohanes Paulus II untuk memperingati 100 tahun kelahirannya. Dalam homilinya, Paus menekankan bahwa Yohanes Paulus II memiliki banyak kemiripan dengan Sang Gembala baik Yesus Kristus. Dari sekian banyak kemiripan tersebut, Paus Fransiskus menekankan 3 hal, yaitu doa, kedekatan, dan cinta akan keadilan. Paulus II adalah seorang yang mencintai keadilan, seorang yang sangat menginginkan keadilan sosial, keadilan yang menghilangkan peperangan. Yohanes Paulus II juga Anak-anakku sekalian, demikian penayangan dari video tentang Paus Fransiskus yang adalah seorang pendoa, dekat dengan umat, dan juga mencintai keadilan. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Tadi kan kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan dengan sendiri tentang apa yang diceritakan melalui penayangan video tadi. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, Margareta, silakan. Nah, jadi tayangan YouTube tadi menceritakan tentang kisah kehidupan dari Santo Yohanes Paulus II yang merupakan seorang pendoa, dekat dengan umat, dan seorang yang mencintai keadilan. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi spirit dari Santo Yohanes Paulus II ini? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Loren. Yang menjadi spirit kehidupan Santo Yohanes Paulus II adalah Santo Yohanes Paulus II meneladani semangat hidup dari Yesus Kristus sebagai Sang Gembala yang baik dan pendoa ulang. Iya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi doa menurut kalian? Ya, siapa bisa jawab? Saya, Bu. Ayo, Marisa, silakan Marisa. Menurut saya, makna doa itu adalah kita mengkomunikasikan diri kita dengan Tuhan, menyampaikan segala permohonan, penyerahan diri, mengungkapkan syukur baik secara pribadi dan juga bersama-sama dengan perkumpulan. Aldi, silakan Aldi. 1. Untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. 2. Menyampaikan permohonan dan harapan kepada Tuhan. 3. Mengakui dosa dan permohonan pengampunan. 4. Dapat mengatur sumbang dan syukur serta pujian. Iya. Karena setiap mau melakukan aktivitas harian, saya selalu mengalaminya dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ketika mengalami perasaan yang tidak menentu, saya berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan. Sedangkan yang ketiga, sebelum mengambil keputusan suatu masalah, saya terlebih dahulu berdoa petunjuk dan jalan keluarnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih mendalami tentang materi kita, tentang karya pastoral gereja yang menguduskan ini, maka kita akan kembali menyimak teks kitab suci atau ajaran kitab suci tentang berdoa. Jadi bagaimana Yesus itu sendiri mengajarkan kita tentang doa, ya. Jadi judulnya Yesus mengajarkan doa. Dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi silakan.
kelompok 1 Margareta, Marisa dengan Indra. Baiklah, sekarang kalian sudah masuk ke kelompok masing-masing. Silakan kalian mendiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu bagi ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan berdiskusi, cari literasinya dari internet. Tulisnya menulis ada di Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia dan satu orang mencatat hasil diskusinya ya. Yang lain silakan cari dulu Google. Soalnya apa itu liturgi adalah karya bakti bersama. Liturgi karya bakti gereja yang menyatakan diri sebagai tanda keselamatan. Ada yang betul ya? Nomor 2-nya ada 7. Tidak ada kesulitan kan? Tidak ada apa-apa. Bagaimana kelompokmu? Ada mengalami kesulitan? Sedikit Bu. Oh ya, silakan. Apa itu? Bu, gimana cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar. Kalau cara berdoa yang benar, kita harus menggunakan bagaimana? Ada kesulitan? Bu, ada contoh devosi apa saja, Bu? Contoh-contoh yang termasuk dalam devosi. Sebenarnya kalian itu sudah melakukan devosi. Kalian tidak tahu apa devosi ya? Misalnya doa rosario. Kelompok 3. Ada kesulitan di dalam kelompoknya di mana? Kalau ada pertanyaan silakan. Yang termasuk dalam sakramen inisiasi apa saja? Oh, yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Yang dimaksud sakramen inisiasi itu juga ada sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi. Jadi ada 3 itu ya. Kalian berada berdoa setiap hari. Sebutkan dan jelaskan ketujuh sakramen. Ini yang kedua dan 4. Iya. Jadi kamu nomor 1, ini nomor 2, aku nomor 3. Oke. Ketiga, menekankan pentingnya berdoa dalam kamar tersendiri sebagai cara untuk berbicara dengan Tuhan. Baik, diskusinya sudah cukup ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu persilakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak. Nanti kelompok yang lain silakan menanggapi ya setelah selesai mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apa yang diajarkan Yesus tentang doa? Jadi menurut kami, doa itu sebagai komunikasi pribadi dengan Tuhan atau Allah Bapa. Ia menekankan pentingnya berdoa dalam kamar tersembunyi sebagai cara untuk berbicara dengan Tuhan tanpa dipertunjukkan atau diperlihatkan kepada orang lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara berdoa menurut ajaran Yesus? Cara berdoa menurut ajaran Yesus adalah yang pertama, memanggil Allah sebagai Bapa. Yang kedua, mengakui kekudusan Tuhan atau Allah Bapa. Yang ketiga, berdoa sesuai kehendak Allah bukan memaksa. Yang keempat,
menyampaikan isi permohonan, dan yang kelima mohon pengampunan. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi doa? Doa sebagai sarana untuk mencari ketenangan batin melalui komunikasi dengan Tuhan. 2. Sebagai wadah mencurahkan segala bentuk ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Sekian dari presentasi diskusi kami. Terima kasih. Ibu persilakan dari kelompok lain kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi ya, dari kelompok 1. Kelompok kami, Bu. Oh ya, silakan kelompok 3. Baik, di sini kami ingin bertanya, bagaimana kita tahu kalau Allah Bapa mendengarkan doa-doa kita? Baik, terima kasih. Melalui kitab suci, kita sudah diajari bahwa Allah akan selalu mendengarkan doa-doa kita dan akan menjawabnya jika kita berdoa kepadanya dengan iman dan niat yang sungguh-sungguh, dan dalam hati kita akan merasakan peneguh bahwa Dia sesungguhnya pendengar kita. Bagaimana kelompok 3? Jelas. Jadi itu ya. Kalau ada kelompok lain lagi yang mau bertanya silakan. Atau dari teman-teman satu kelompok mau menambah jawaban dari Margareta tadi silakan. Oh ya, baik. Kita beri upload dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, berdoa dengan tulus, bersembunyi di dalam kamar dan tidak dipamerkan di depan umum. Yang kedua, doa Bapa kami sebagai contoh rumusan doa yang baik. Yang ketiga, berisi pengampunan dan pengampunan terhadap orang lain. Yang keempat, kehendak Allah yang pertama terjadi, bukan kehendak manusia. Yang kedua, apa makna doa? Makna doa adalah sebagai bentuk ekspresi manusia atas rasa syukur, permohonan dan pengampunan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, apa itu liturgi? Liturgi adalah doa resmi dalam gereja yang meliputi 1. Misa, 2. Sakramen-sakramen, 3. Doa liturgi kebaktian hari Minggu, dan keempat, doa-doa dan devosi. Sekian presentasi kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, jadi dipersilakan ya kelompok lainnya untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja peran OMK dan PMK dalam karya pastoral menuliskan atau liturgia? Bagaimana peran remaja atau orang muda dalam liturgi? OMK dapat berperan sebagai pemain musik, pemazmur, petugas keamanan, petugas kolektor, lektor, sebagai putra-putri altar, misdina, dan anggota KOR. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menguraikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan tadi. Pertanyaan yang nomor 1, apa itu sakramen? Jawabannya, sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. 2. Sakramen adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan manusia, yakni Yesus Kristus yang adalah sakramen dasar. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 7 sakramen gereja. Yang pertama, sakramen baptis. Diterima paling pertama sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Menjadi murid Kristus dan menjadi anggota gereja secara resmi. Yang kedua, sakramen Ekaristi adalah sakramen yang melambangkan kehadiran tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur yang sudah dikomunikasikan dalam doa syukur agung. Pertanyaan ketiga, mengapa kalian mau berdoa setiap hari? Karena menyadari bahwa manusia senantiasa mengalami percobaan dan rintangan serta mengalami kelemahan dalam perjalanan hidupnya. Maka dengan berdoa kepada Tuhan sehingga melalui pertolongan Tuhan segala beban hidup akan diringankan dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup. Ya, silakan. Kalau ada dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang
mau bertanya atau menanggapi kelompok 3? Kami Bu, kelompok 1. Baik, silakan kepada kelompok 1 Ibu, persilakan. Untuk pertanyaannya, menurut kalian, sakramen apa saja yang diterima hanya satu kali seumur hidup? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, sakramen apa saja yang diterima hanya satu kali seumur hidup? Jawabannya, baptis, krisma, dan perkawinan. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Jelas Bu. Jelas Bu. Baik, gitu ya. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 3, Ibu persilakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita beri apresiasi. Baik, kalian sudah mempresentasikan masing-masing dari hasil diskusinya ya setiap kelompok. Nah, Ibu minta salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Yang kedua, fungsi doa. Peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan kita kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, syarat dan cara doa yang baik. Didoakan dengan hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan rendah hati. Baik, terima kasih kepada Sinta yang sudah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini ya. Dan Ibu akan menambahkan sedikit dari kesimpulan yang sudah Sinta buatkan tadi untuk kita. Doa merupakan hal utama yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi suatu hal yang paling pokok dalam kehidupan kita sebagai umat beriman Kristiani adalah doa. Melalui doa kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan peneguhan sekaligus menyimpulkan materi kita hari ini ya tentang karya pastoral gereja yang memutuskan. Yang pertama yaitu mengenai liturgi dan doa. Jadi liturgi merupakan perayaan iman. Nah, perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata dan selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dengan Tuhan dalam hidup yang nyata. Kemudian fungsi dari doa. Peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau kita memohon pertolongan dari Tuhan, minta bantuan dari Tuhan, kita berteriak. Jadi kita berdoa dengan kerendahan hati. Jadi 6 ayat 5 sampai 6 itu, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Jadi itu kita dianjurkan kalau kita berdoa itu bersembunyi. Jadi tidak kita tampilkan di tengah keramaian. Jadi hanya Tuhan sendiri yang melihat, yang tahu apa isi dari doa kita. Jadi dari ajaran Yesus tentang doa kepada kita, maka Yesus mengajarkan kita berdoa seperti doa Bapa kami. Nah, karena dalam doa Bapa kami itu semua unsur ada di dalam situ. Jadi doa yang baik adalah contoh seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja, tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi. Doa kelompok yang resmi itu disebut ibadah atau liturgi. Ibu akan menguji sejauh mana kalian menguasai atau sudah memahami materi kita ya.
Ibu akan mengadakan tes atau memberikan soal pilihan ganda. Nah, silakan ambil kertas masing-masing. Jawab ya. Sudah dapat semua? Masing-masing orang. Ambil di kertas kosong ya. Jadi soalnya tidak usah ditulis. Apa dulu? Bisa tunggu. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah bersama-sama membahas materi kita tentang karya pastoral gereja yang menguduskan atau liturgia, dan ibu mau bertanya dari materi yang kalian sudah pelajari tadi, apakah ada kesulitan dari kalian dalam mempelajari materi tersebut? Tidak. Ya, semua bisa dipahami dan dimengerti ya? Bisa. Kemudian, apakah kalian senang mengikuti materi pembelajaran ini? Senang. Ya, kalian bisa berdiskusi, menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian saling menanggapi satu sama lain dari kelompok masing-masing. Apakah kalian senang berdiskusi? Senang. Ya, memang ya pembelajaran kita harus siswa yang aktif dalam hal berdiskusi, menyampaikan, membahas permasalahan yang ada di dalam materi pembelajaran. Baiklah, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita hari ini tentang karya pastoral gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Nah, ini aja. Ya, silakan Edi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami di perjalanan hingga sampai ke rumah dengan selamat. Hanya ini doa namun Tuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih ya, Adik Megi sudah memimpin doa. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya minggu depan. Selamat siang.